Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya teman-teman di pertengahan 2022 ini. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang cara melaporkan laporan penggunaan dana BUP PAUD ataupun kesetaraan di aplikasi BUP Salur. Nah, jadi aplikasi BUP Salur ini bisa diakses di device apa aja ya, baik itu laptop ataupun di smartphone yang Anda miliki. Nah, untuk mengakses aplikasi BUP Salurnya, teman-teman bisa langsung buka link bup.kemdikbud.go.id atau langsung aja di Google, teman-teman. Ketik BUP 2021. Terus teman-teman bisa pilih tuh yang BUP 2021. Kalau udah, kita akan ditampilkan halaman login, teman-teman. Jadi teman-teman loginnya dengan SSO ya. Diklik aja itu SSO, kemudian masukkan email dapodiknya, email dapodik sekolahnya ya, bukan kepala sekolahnya. Silakan masuk. Nah, jika berhasil login, teman-teman akan sampai di halaman berandanya ya, halaman data dapodik. Nah, jadi kalau misalnya yang kemarin-kemarin tuh sempat nanya, kok jumlah BUP yang saya terima tuh gak sesuai sama jumlah peserta didik saya di dapodik. Jadi di sini bisa kelihatan nih jumlah peserta didik yang sesuai kriteria, yang tidak sesuai kriteria. Misalnya ada ganda atau usia lebih gitu teman-teman. Bisa dilihat di sini. Jadi jumlah BUP yang diterima ya sesuai dengan jumlah murid yang sesuai dengan kriteria. Jadi gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita input laporan penggunaan dananya, ada satu hal yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu, yaitu input perencanaan atau RKS 100%. Nah, di pojok kiri atas ada menu perencanaan, kita klik, terus kita pilih input perencanaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada catatan perencanaan harus dibuat dalam 1 tahun anggaran. Pelaporan bisa dilakukan setelah perencanaan sudah dilakukan 100% sesuai dengan pagu 1 tahun. Nah, kalau kita scroll ke bawah, di sini tertulis perencanaan sampai saat ini masih 0%, teman-teman. Ini karena kita memang belum input RKS-nya atau perencanaannya. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu menyiapkan RKS global yang udah kita siapkan, yang udah kita buat lah. Di sini saya minima saja untuk mempermudah penginputannya ya. Oke, untuk input item pada perencanaannya, teman-teman bisa menyesuaikan jenis komponen dan jenis penggunaannya. Baru diikuti dengan nama barang, jumlah barang, jenis satuannya, dan harga satuannya, sesuai dengan yang tertulis di RKS. Kalau sudah, klik simpan. Nah, kalau itemnya udah berhasil diinput, maka akan muncul notif data perencanaan berhasil ditambahkan. Nah, kalau teman-teman scroll ke bawah, teman-teman bisa lihat item yang tadi sudah ditambahkan. Sekalian juga periksa apakah item yang tadi diinputkan sudah benar atau tidak. Jika masih salah, di sini ada tombol edit dan juga tombol hapus. Nah, misalnya teman-teman ada yang salah nih, mau diedit, teman-teman langsung aja klik tombol edit yang gambar pensil, tombol warna biru. Kemudian tinggal dirubah aja apa yang dirubah. Misalnya di sini saya rubah harganya dari 17.000 jadi 30.000. Disimpan. Nah, kalau misalnya udah berhasil diubah, maka akan muncul notif data perencanaan berhasil diubah. Nah, kita coba lihat, scroll di bawah lagi yang tadi itu. Di sini hand sanitizer udah berubah jadi 30.000. Gitu juga kalau misalnya mau hapus data nih, tinggal klik aja tombol hapus. Kita scroll ke bawah. Di sini apakah Anda yakin menghapus data rencana di bawah ini? Klik simpan.
maka data perencanaan berhasil dihapus. Nah, kalau udah, teman-teman bisa lanjut input item-item lainnya yang ada di RKS globalnya sampai presentasi perencanaannya menjadi 100%. Nah, kalau udah 100% nih, teman-teman bisa langsung mulai input laporan penggunaan dananya. Itu dengan cara teman-teman scroll ke atas, terus di pojok kiri atas itu ada menu laporan, teman-teman klik, terus pilih input pelaporan. Nah, di halaman ini ada catatan pelaporan bisa dilakukan setelah perencanaan sudah dilakukan 100% sesuai dengan pagu 1 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat presentasi perencanaan sampai saat ini sudah tertulis 100%. Nah, kalau kita scroll ke bawah lagi, paling bawah, terus kita geser ke kanan. Di sini tiap-tiap baris itemnya ada tombol lapor. Nah, jadi maksudnya teman-teman bisa melaporkan item-item yang akan direalisasikan di tahap 1 saja dan tidak melebihi dari jumlah yang sudah dicairkan pada tahap 1. Oke, lanjut, kita klik lapor. Nah, di sini untuk realisasi tahap 2-nya masih belum bisa dilaporkan ya teman-teman, karena masih dikunci. Nah, misalnya untuk item pertama nih, saya realisasikan formulir pendaftaran murid baru. Jumlahnya sebanyak 50 dengan harga satuan sesuai dengan yang ada di RKS dan yang kita inputkan tadi. Klik simpan laporan, jika mau di cancel klik tidak. Kita simpan. Sekarang kita coba scroll ke bawah. Kita cek. Nah, di sini bisa kita lihat untuk realisasi tahap 1-nya, untuk item yang tadi sudah kita laporkan sudah ada nominalnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, sedikit gambaran tentang cara untuk melaporkan penggunaan dananya, realisasi di tahap 1-nya. Seperti yang saya katakan tadi, silakan dilaporkan yang untuk tahap 1 saja, tidak melebihi dari jumlah dana yang sudah dicairkan di tahap 1. Jadi begitu ya teman-teman, sedikit gambaran tentang bagaimana cara melaporkan laporan penggunaan dana di BUP Salur tahun 2022 ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.